Manajemen fase starter. Persiapan check-in berupa penaburan sekam dengan ketebalan 3-5 cm, persiapan alat, tempat pakan dan tempat minum, cikuar, lampu, dan pemanas harus sudah terpasang, dan pemakaian koran di atas liter atau sekam. Saat check-in, IOC harus diistirahatkan terlebih dahulu, kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Lalu diberikan air gula sebagai pengganti energi. Fase brooding. Masa brooding adalah masa di mana anak ayam masih butuh indukan atau butuh penghangat buatan sampai umur tertentu, yaitu sampai anak ayam bisa menyesuaikan sendiri dengan suhu lingkungannya. Untuk fase starter, suhu yang ideal adalah 30-30 derajat Celcius. Ransum yang diberikan yaitu berbentuk rambal. Sedangkan air minum yang diberikan berupa adelibitum tidak terbatas dan selalu tersedia. Seleksi. Tujuan seleksi ini untuk membedakan broiler yang pertumbuhannya baik dan kurang baik. Jika ditemui broiler dengan pertumbuhan yang kurang baik, ciri-ciri ternak yang tidak lolos seleksi meliputi lemah, lesu, dehidrasi, red hawk, cacat di area paruh atau kaki, wet pen atau kotoran yang menempel dan tampak basah di sekitar dubur, gasping yaitu mengap-ngap, dan torticollis kepala berputar. Dari standar berat badannya paling dapat dilakukan mulai 4 hari saat vaksinasi tetes sampai maksimal 10 hari bila berat badannya sangat ekstrim, yakni 20-25% di bawah standar. Manajemen fase finisher. Yang pertama, pemberian pakan dan minum. Pada masa finisher, konsumsi pakan meningkat dibandingkan pada fase starter, yaitu sekitar 1-1,5 kg per ekor per minggu. Kuantitas pakan fase finisher digolongkan dalam 4 golongan umur, yaitu minggu kelima umur 30-36 hari sebanyak 111 gram per hari per ekor, minggu ke-6 umur 37-43 hari sebanyak 129 gram per hari per ekor, minggu ke-7 umur 44-50 hari sebanyak 146 gram per hari per ekor, dan minggu ke-8 umur 51-57 hari sebanyak 161 gram per hari per ekor. Jadi total jumlah pakan per ekor pada umur 30-57 hari adalah 3.829 gram. Pemberian minum pada fase finisher umur 30-57 hari terkelompok dalam masing-masing minggu, yaitu minggu kelima 30-36 hari sebanyak 9,5 liter per hari per 100 ekor, minggu ke-6 37-43 hari sebanyak 10,9 liter per hari per ekor, minggu ke-7 45-50 hari sebanyak 12,7 liter per hari per ekor, dan minggu ke-8 51-57 hari sebanyak 14,1 liter per hari per ekor. Jadi total air minum umur 30-57 hari sebanyak 333,4 liter per hari per ekor. Yang kedua, recording. Komponen recording antara lain: pertama, populasi, yaitu mengetahui jumlah populasi ayam yang dipelihara sangatlah penting, sehingga jumlah populasi harus selalu diupdate. Jika tidak, maka data populasi yang salah bisa merusak performa, yaitu bobot badan dan produksi telur, dan membuat kesalahan dalam pengobatan, pemberian ransum, vaksin, serta vitamin, sehingga memunculkan kerugian lain seperti resistensi penyakit hingga pertumbuhan yang tidak seragam. Yang kedua, depensi atau penyusutan. Penyusutan di sini meliputi jumlah ayam yang mati, diafkir, atau hilang. Data ini harus selalu dicatat karena setiap ada penyusutan dalam jumlah tertentu, maka peternak harus menyesuaikan jumlah pemberian ransum dengan jumlah populasi akhir.
Yang ketiga, berat badan. Data berat badan penting untuk dicatat mengingat secara kontinu berpengaruh terhadap performa ayam dan kualitas ransum. Yang keempat, program dan jumlah pemberian ransum. Data ini juga perlu mendapat perhatian utama dalam recording untuk mengetahui jumlah ransum yang dihabiskan, sisanya, serta menjaga ketersediaan stok ransum di gudang. Yang kelima, ada konsumsi air minum, dan yang keenam, produksi telur. Yang ketujuh, riwayat kesehatan, dan yang kedelapan, stok barang. Kemudian ada suhu dan kelembapan serta kecepatan angin. Pada pemeliharaan fase finisher ini, suhu kandang harus diperhatikan supaya ayam tidak kepanasan. Karena apabila kepadatan kandang semakin tinggi, suhu lingkungan di sekitar ayam dipelihara juga semakin tinggi. Pada periode finisher, membutuhkan suhu sekitar 20 derajat Celcius. Suhu yang ada di dalam kandang pada dasarnya adalah berupa panas lingkungan yang berasal dari matahari dan dari panas yang dikeluarkan oleh tubuh ayam. Kemudian pengelolaan liter. Berdasarkan sistem lantai yang digunakan closed house, merupakan kandang sistem postal yang memerlukan liter dalam pemeliharaan. Liter adalah bahan untuk mengisi alas kandang yang mempunyai kemampuan cukup baik dalam menyerap air. Penggunaan liter dimaksudkan untuk memberikan alas yang nyaman untuk tempat hidup ayam. Dan yang terakhir, proses pemanenan. Proses pemanenan ayam potong dapat dilakukan kapan saja, tanpa harus memperhitungkan waktu. Namun disarankan ayam ditangkap pada pagi hari, sore hari, atau malam hari agar ayam tidak terlalu stres. Khususnya penangkapan ayam pada malam hari menggunakan nyala lampu yang redup atau tidak terang. Selanjutnya adalah vaksinasi. Vaksinasi merupakan upaya memasukkan bibit penyakit yang telah dilemahkan atau telah mati ke dalam tubuh unggas yang sehat untuk memperoleh kekebalan penyakit tertentu. Ternak unggas, terutama ayam, rentan terkena penyakit yang berasal dari virus. Oleh karena itu, ayam perlu divaksin secara tepat. Penyakit yang sering menjangkit ternak ayam salah satunya adalah gumboro dan tetelo. Vaksin dapat diberikan oleh peternak maupun dengan bantuan tenaga ahli. Vaksin dilakukan sesuai dengan jadwal, waktu, kebutuhan, dan tantangan lingkungan peternakan. Adapun jadwal penanganan kesehatan dengan cara pemberian vaksin dan waktu vaksinasi antara lain, pada umur 4 hari, ayam divaksinasi MD. Vaksinasi dilakukan dengan cara tetes mata, dan sebelum divaksinasi, ayam tidak dipuasakan terlebih dahulu. Vaksin yang digunakan sebanyak 6.000 dosis untuk 5.500 ekor ayam atau setara dengan 1,09 cc per ekor. Vaksin yang digunakan disimpan dalam termos es supaya vaksin selalu dingin dengan tujuan agar vaksin tidak mudah rusak. Selanjutnya, pada umur 13 hari, ayam divaksinasi gumboro dengan jenis vaksin aktif. Vaksinasi dilakukan dengan cara oral atau dicampurkan dengan air minum. Sebelum vaksinasi dilaksanakan, ayam dipuasakan terlebih dahulu selama kurang lebih 2 jam. Biasanya vaksinasi dilakukan pada pukul 7 pagi. Vaksin yang digunakan sebanyak 6.000 dosis untuk 5.500 ekor ayam. Vaksin tersebut kemudian dicampur dengan 200 liter air. Kemudian diisikan ke galon tempat air minum masing-masing sebanyak 2 liter. Setelah vaksin habis diminum oleh ayam, kemudian galon tersebut diisi kembali dengan air putih biasa. Selanjutnya, pada umur 19 hari, ayam divaksinasi ND2 dengan jenis vaksin aktif. Dosis dan cara pemberian vaksin sama seperti dengan saat vaksinasi gumboro. Biosecurity adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan penularan atau kontak dengan ternak yang tertular sehingga rantai penyebaran penyakit dapat diminimalkan. Dalam budidaya ternak, biosecurity itu merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencegah penyakit masuk ke dalam peternakan ataupun menyebar keluar peternakan. Tujuan dari biosecurity sendiri adalah mencegah semua kemungkinan penularan dan penyebaran penyakit. Penerapan biosecurity pada seluruh sektor peternakan akan mengurangi resiko penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit yang mengancam sektor tersebut. Penerapan biosecurity yang ketat dan berkelanjutan sangat menentukan keberhasilan pengendalian penyakit selama budidaya. Meskipun biosecurity bukan satu-satunya upaya pencegahan terhadap serangan penyakit,
Namun biosecurity merupakan garis pertahanan pertama terhadap penyakit. Komponen utama biosecurity adalah isolasi, kontrol lalu lintas, dan sanitasi. Nah, mungkin yang pertama itu ada isolasi, yang merupakan salah satu tindakan untuk mencegah kontak di antara hewan pada satu area atau lingkungan. Tindakan yang paling penting dalam pengendalian penyakit adalah meminimalkan pergerakan hewan dan kontak dengan hewan yang baru datang. Tindakan lain yaitu memisahkan ternak berdasarkan kelompok umur atau kelompok produksi. Fasilitas yang digunakan untuk tindakan isolasi harus dalam keadaan bersih dan diidentifikasinya. 2. Kontrol lalu lintas merupakan tindakan pencegah penularan penyakit yang dibawa oleh alat angkut. Hewan selain ternak, anjing, kucing, hewan liar, dan lain-lain lah ya. Hewan baru datang sebaiknya diketahui status vaksinasinya. Hal itu bisa merupakan sebagai tindakan preventif. Selanjutnya ada tentang sanitasi yang merupakan tindakan pencegahan terhadap kontaminasi yang disebabkan oleh feses. Kontaminasi feses dapat masuk melalui oral pada hewan. Kontaminasi ini dapat terjadi pada peralatan yang digunakan seperti tempat makan dan minum. Langkah pertama, tindakan sanitasi untuk menghilangkan bahan organik, terutama feses, yaitu bahan organik lain, seperti darah, saliva, sekresi, dan saluran pernafasan, dan urin dari hewan yang sakit atau hewan yang mati. Semua peralatan yang digunakan, khususnya tempat makan, air, dan minum, harus dibersihkan dan diberikan desinfektan untuk mencegah kontaminasi. Seperti itu.